Apa perbedaan Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, bahkan Kristen Katolik? Kristen Protestan, Ortodoks, dan Katolik itu sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan yang sama, kepada iman yang sama, yakni ketritunggalan Allah, dan soteriologi yang sama, yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus. Apa yang memperbedakan Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan itu adalah beda Kristen Ortodoks dan Kristen siapa lagi? Kristen Protestan. Kan sama-sama Tuhannya Yesus, tapi bedanya di mana, Kak? Oke. Apa perbedaan Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, bahkan Kristen Katolik? Kristen Protestan, Ortodoks, dan Katolik itu sama-sama Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan yang sama, kepada iman yang sama, yakni ketritunggalan Allah, dan soteriologi yang sama, yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus. Apa yang memperbedakan Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan itu adalah dasar imannya dan sifatnya. Katolik adalah gereja yang sifatnya satu, Ortodoks sifatnya gerejanya lurus, Protestan sifat gereja itu pro kepada testamen. Nah, Katolik itu dasar imannya ada 3, magisterium gereja, tradisi suci, dan juga di mute dulu ya. Katolik itu punya 3 dasar iman, ada magisterium gereja, ada tradisi suci, ada kitab suci. Orang Ortodoks ada 2, ada tradisi suci, ada kitab suci. Orang Protestan hanya 1, yaitu kitab suci. Gitu. Tapi meskipun demikian, secara holistik imannya Katolik, imannya Protestan, dan imannya Ortodoks sebagai ketiga gereja arus utama di dunia ini atau gereja semesta itu sama terhadap apa yang diimani. Karena Yesusnya Katolik, Yesusnya Protestan, Yesusnya Ortodoks itu tidak berbeda. Gitu, ya. Gitu ya, Pak. Ya, saya ngomong di situ. Kalau sopanmu. Banyak banget lagi yang mau naik. Jam berapa? Silakan Gio. Halo Kak, selamat malam Kak. Ya malam, silakan berada. Gini Kak, saya ke poinnya. Mengenai kebenaran ya daripada denominasi gereja yang ada sekarang ini, apakah itu rujukannya itu daripada konsili Nicea yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu untuk memperkokoh dan memperkuat daripada doktrinnya Allah Tritunggal, sedangkan mengutuk untuk ajaran Arius dan Arianisme. Begitu ya Kak? Ya, Katolik, Ortodoks, Protestan itu sepakat mengutuk ajaran Arius. Makanya Konsili Nicea Konstantinopel tahun 325 itu kan mengusir bidat Arius oleh Bapak Gereja Athanasius. Mereka mengalahkan bidat Arius dan mengusir mereka ke daerah Arab. Itu karena memang paham mereka mengenai siapa Kristus itu salah dan sesat. Makanya di anatema menurut prinsip Galatia 1 ayat 8 dan 9. Gitu. Jadi di luar pemahaman itu ya nggak bisa dikatakan gereja yang benar. Misalnya mereka tidak percaya Tritunggal atau tidak percaya Yesus sebagai yang ilahi dan yang insani, kemudian menolak keselamatan hanya ada dalam Yesus, itu sesat, digolongkan dalam konsili itu. Gitu. Oke Kak, jadi apakah Kak setuju dengan statement ini? Semua aliran manapun yang mengajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, Allah Tritunggal yang konsep benar, dan Allah yang esa, itu merupakan suatu dasar iman yang fundamental yang sejati. Ya betul, itu dasar iman yang sejati.
Oke, sampai di situ Kak. Kalau di luar daripada itu, apakah kita bisa disebut itu adalah kesesatan atau bidat Kristen sampai hari ini Kak? Tergantung pada hal apa dulu. Kalau yang masih tercangkok kepada kedua poin, yaitu ketritunggalan Allah dan keselamatan, itu ya nggak boleh. Tetapi kalau Ya. masalah pandangan akhir zaman, pandangan ada yang percaya pengangkatan, ada yang enggak, lalu ada tentang yang si Ono ada bahasa roh, yang ini enggak ada, ya itu nggak masalah. Jangan dibilang sesat. Kan dasar bangunan itu kan Kristusnya yang sama. Bukankah Kristus adalah batu penjuru? Lalu kenapa harus saling mencela hanya karena perbedaan kecil gitu loh? Tak Iya, karena Kak. hanya di sini pakai bahasa roh, di sana nggak pakai, lalu saling menyerang dan segala macam. Itu nggak bagus yang begitu. Tapi kalau Oke. kita percaya Yesus, lalu dia percaya Yesus yang lain, misalnya Dede Isa, dia percaya Dede Isa, ya kita nggak anggap itu saudara seiman, gitu loh, ya. Iya. Jadi untuk permasalahan liturgi daripada liturgi ibadah, Nggak proses masalah Islam, liturgi. percik dan lain Liturgi kan sebagainya. bagian dari tradisi. Iya, iya. Mau pakai Jadi liturgi silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa. Jangan gini loh, kamu jangan paksa orang mengikuti menyukai warna putih, menyukai warna biru. Semua orang itu punya caranya untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah. Selama dan pada batas kita memahami siapa mereka. Jadi orang-orang yang berliturgi jangan memandang rendah orang yang bersorak-sorak. Orang yang bersorak-sorai juga jangan memandang hina yang berliturgi, oh kok kolot banget dan lain sebagainya. Tapi kalau saling memahami bahwa dengan diam tenang dalam liturgi, dengan bersorak-sorai, itu dilakukan karena cintanya kepada Allah, ya kenapa enggak? Cuma kan yang begitu tuh saling mengedepankan egonya. Oh, kalau kami paling benar dengan cara seperti ini. Dia memaksakan kehendak. Bukan kehendaknya Kristus yang dipaksakan, tetapi kehendak dirinya sendiri. Hanya karena perbedaan pada cara. Itu kan nggak etis yang begitu. Oh, kamu harus ya, setuju Kak, setuju. begini. Ya itu nggak boleh gitu loh. Makanya saya nggak pernah mau tertarik dengan debat-debat denom ya, ini si Katolik nyerang si ini apa segala macam, lalu aduh saya nggak tertarik dengan itu, karena memang bagi saya nggak penting. Ya bagi orang lain mungkin penting, ya silakan saja, bagi saya nggak penting. Lalu kalau ada orang mengatakan, oh kamu menjadi abu-abu dengan begitu, oh saya nggak abu-abu, saya hanya tidak berkacamata kuda saja. Saya melihat kekristenan itu universal, bukan dalam batok tertentu, tetapi dalam anugerahnya yang universal itu. Dan cara orang menerima, cara mereka berterima kasih kepada anugerah itu berbeda-beda. Nah, cuma orang kadang-kala nggak bisa berpikir sampai ke sana. Dia memaksakan kehendak, dia merasa bahwa dia sudah punya power, dia merasa bahwa dia sudah di dalam kepenuhan righteousness, lalu dia memandang rendah yang lain. Dan percayalah, ketika ada orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan direndahkan. Karena orang yang meninggikan dirinya oleh karena dirinya sendiri, tetapi tanpa melihat iman sebesar biji sesawi di dalam saudaranya, ia akan direndahkan. Nah, itu yang saya nggak mau. Gitu. Ya. Tapi ada lagi. Jadi dari karena kita sudah memang sepemikiran dan itu, apakah diperlukan untuk kita melakukan lagi konsili untuk karena melihat sekarang ini memang bidat-bidat kita yang sekarang ini untuk di wilayah, ya kalau saya di Sulut, Manado, itu sudah ada tempat ibadahnya seperti Saksi Yehova dan lain-lain, Mormon. Nah, itu mereka sudah ada dan berkeliaran di mana-mana. Jadi apakah perlu untuk mengadakan konsili kayak Nicea pada waktu dulu? Gereja itu udah selesai dengan bidat-bidat. Gereja-gereja purba, gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu sejak, maka Protestan kan baru ya di abad ke-16. Ortodoks dan Katolik itu udah selesai dengan bidat. Saksi Jehovah itu namanya aja Saksi Jehovah sekarang, dulu mereka Unitarian namanya.
oneness misalnya, dulu nama mereka itu Sabellian atau modalism, apalah Mormon apa segala macam, itu kan beda-beda yang sudah dikutuk oleh gereja. Jadi konsili itu ya tidaklah perlu lagi, hanya saja perlu ditegaskan kembali bahwa ini benar, ini nggak benar, ini benar, ini nggak benar. Gitu. Kan Iya, pokok dasar yang membidatkan itu secara primer kan udah ada. Itu tadi kita bicara tentang siapa Kristus, siapa Tritunggal apa segala macam. Kita kan udah bahas itu. Nah, kalau menyeleweng dari situ, ya pada poin-poin yang primer itu, ya memang dia bidat, berbeda, gitu. Aneh, gitu. Tapi kalau Ya, dialog untuk memperkuat relasi di antar denominasi, ya silakan saja, sah-sah saja, nggak masalah. iya Kak, karena begini Kak, soalnya dalam implementasi di setiap gereja itu edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah gereja ini sangat kurang lah istilahnya ya. Kalau mungkin di lain denominasi itu sangat ditekankan belajar untuk melihat sejarah dan lain sebagainya. Dan ya itu. Oke, kita lanjut ya. Oke.